Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailiha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi jaa'a bil huda wal bayyinat. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Kita baru saja melaksanakan ibadah fardu salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita ini ibadah yang diterima di sisi Allah. Ibadah yang semoga dengannya Allah semakin sayang kepada kita semua. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, ibadah puasa ini adalah ibadah bentuk kecintaan Allah kepada kita. Allah memanggil kita selaku orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, laksanakan ibadah puasa. Dengan ibadah puasa ini insya Allah kalian akan menjadi hamba Allah yang takwa. Orang yang takwa itu adalah orang yang dimudahkan oleh Allah urusannya. Apapun problem hidupnya, insya Allah Allah akan membantunya untuk keluar dari problem hidup tersebut. Dan Allah akan memberikan kepadanya rizki yang tidak diduga-duga. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian Al-Furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itulah janji-janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ketakwaan. Ya. Dan ketakwaan itu bisa diraih dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, Nabi kita menjelaskan dari banyak hadis tentang kehebatan ibadah Ramadan ini. Nabi kita mengatakan ketika datang Ramadan, dibukalah selebar-lebarnya jalan pintu untuk mendapatkan surga. Ditutup rapat pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Doa-doanya diijabah oleh Allah. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Dan bahkan surga rindu kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman tidak ada alasan untuk tidak bergembira dengan datangnya Ramadan ini. Hatinya akan terbuka dengan selebar-lebarnya bahwa Ramadan ini adalah kesempatan baginya. Karena dia yakin dia ini banyak salah, banyak hilang, maka Ramadan akan bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Ramadan akan membantunya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita buka hati kita selebar-lebarnya. Karena memang ibadah Ramadan ini ibadah kesempatan bagi kita. Umat-umat terdahulu, mereka dengan mendengarkan kehebatan Ramadan ini, apatah lagi di akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar, mereka ingin menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang umat Nabi kita ini, kata Nabi, umurnya pendek-pendek, hanya sekitar 60-70 tahun. Sementara umat-umat dahulu umurnya panjang-panjang. Tapi sekalipun umur kita pendek, tapi kualitasnya, kalaulah sempat kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar 10 kali, dengan umur kita yang sekarang 10 kali ketemu dengan malam Lailatul Qadar, kita kalikanlah umur kita itu 83 tahun kali 10, 830 tahun umur kita dalam ibadah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan, kita betul-betul menjaga Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan,
Ramadan bisa mendatangkan kepada ketakwaan. Ramadan yang bagaimana yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan? Karena kata Nabi, ada orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Dalam hadis yang lain Nabi kita menyabdakan, orang yang benar-benar melaksanakan ibadah Ramadan dengan dasar iman dan penuh perhitungan, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya. Ayo kafir ankum sayyi'atikum. Diampunkan segala dosa-dosanya. Kalau telah diampunkan dosa-dosa kita, maka kita pun akan menjadi hamba Allah yang suci, hamba Allah yang bersih. Dari dua hadis ini, satu kata Nabi tidak dapat apa-apa, yang satu kata Nabi bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Ketika kita lakukan ibadah puasa itu dengan dasar iman dan penuh perhitungan. Iman, keyakinan kepada Allah bahwa di dalam Ramadan ini ada jalan untuk mencapai kepada takwa. Apa-apa itu? Apa-apa pembinaan pelatihan yang ada di Ramadan yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Maka akan kita lihat ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang harus kita hadirkan hati kita. Kita yakinkan diri kita bahwa ibadah Ramadan ini di sini ada kehadiran Allah. Setiap apapun yang kita perbuat, Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan maha mengawasi apapun yang kita perbuat tersebut. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, pada dasarnya Allah mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu yang kalian lakukan maha mengawasi. Dan pengawasan Allah itu jauh lebih hebat dari pengawasan siapapun. Kita mendengar bagaimana hebatnya pengawasan KPK, pengawasannya polisi, CCTV. Kalau kita bandingkan dengan pengawasannya Allah, maka sungguh pengawasan Allah itu jauh lebih hebat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada si hamba daripada urat lehernya. Jadi Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Padahal urat leher ini nggak pernah lepas dari diri kita. Kapanpun, dimanapun yang namanya urat leher pasti terus melekat dalam kehidupan kita. Allah katakan lebih dekat Allah itu daripada urat leher. Bagaimana kita ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah kalau kita itu yakini bahwa Allah itu begitu dekatnya dengan kita? KPK datang misalnya ke Batam, baru berita-berita udah begitu takutnya dia. Nah, ini bahaya ini. Udah begitu takutnya dia mendengar baru kedatangannya saja. Sementara Allah katakan, kami, kata Allah, lebih dekat kepada si hamba daripada urat leher. Jadi terjadinya berbagai macam penyimpangan yang konon kita dengar sampai 300 triliun, itu karena nggak yakin dia bahwa Allah itu maha mengawasi. Allah itu maha melihat, maha mengetahui terhadap apapun yang dilakukan. Kalaulah dia yakin Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan maha mengawasi, akan terjadi. Karena orang yang seperti ini di dalam ilmu tasawuf disebut dengan muraqabatullah. Orang yang muraqabatullah itu dia akan menjadi baik secara otomatis. Nggak perlu lagi didengar-dengar oleh orang lain. Nggak perlu lagi diawas-awasi oleh orang lain. Dia akan baik secara otomatis. Karena dia yakin Allah mengawasi semua apapun yang dia lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Pada hari kiamat nanti mulut-mulut kita ini akan ditutup, tidak bisa lagi ngomong, tidak bisa lagi membolak-balikkan yang benar berubah menjadi salah, yang salah berubah menjadi benar, yang terpuji dikatakan tercela, yang tercela dikatakan terpuji. Enggak bisa lagi, ditutup oleh Allah. Yang berbicara pada saat itu adalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksinya. Ini keyakinan orang-orang yang muraqabatullah, bahwa
mulutnya itu akan dijaganya. Jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari mardotillah. Akan mereka jaga mulut-mulutnya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, mulut ini adalah indera yang paling mudah untuk melakukan kejahatan. Dengan ucapan mulut bisa jatuh kepada kekufuran. Dengan ucapan mulut bisa jatuh kepada kemunafikan. Berbagai macam bentuk fitnah, adu domba, mencari-cari kesalahan orang lain, erat kaitannya dengan perbuatan mulut. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad SAW, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata benar. Kalau tidak mampu berkata benar, hendaklah dia diam. Dalam hadis yang lain Nabi kita menyabdakan kepada kita, siapa yang bisa menjaga mulutnya, selamatlah separuh daripada agamanya. Begitu pentingnya kita menjaga mulut ini. Sehingga orang-orang barat mengatakan, look before you leave. Lihatlah sebelum kamu melompat. Think today and speak tomorrow. Berpikir dulu, baru berbicara. Think today, berpikir hari ini, berbicara besok. Karena apa? Karena jangan sampai dia berbuat dulu baru berpikir. Nah, ini berbahaya. Buat dulu baru pikir. Nah, ini berbahaya. Bagusnya pikir dulu baru berbicara. Sehingga kalau kita perhatikan postur tubuh kita, Allah letakkan pikir atau otak paling tinggi. Ini menjadi sebuah filosofi. Artinya sebelum kita itu melakukan perbuatan, apakah perbuatan mata, hidung, telinga, tangan, kaki, harus dengan komando daripada akal. Jadi begitu pentingnya. Berucap itu harus lewat pemikiran. Karena memang ketika berucap tidak didasari dengan pemikiran, akan timbul berbagai macam bentuk penyesalan. Jadi Allah ingatkan kepada kita bahwa ya Allah akan mengawasi ucapan-ucapan kita ini. Dan yang kedua yang diawasi oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan kita. Kita duduk di sini, insya Allah akan mudah kita nanti di hadapan Allah menjawabnya. Kenapa kalian duduk selesai sholat subuh? Mudah kita insya Allah menjawabnya, karena kami ingin mendengarkan tausiah-tausiah yang mengajak kepada ketakwaan. Nabi kita mengatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah. Jadi kalau kita banding-bandingkan ya, ibadah menuntut ilmu dengan ibadah sholat sunat, dalam sebuah hadis Nabi kita menyabdakan, satu bab saja dia belajar menuntut ilmu, itu sama dengan 100 rakaat melaksanakan ibadah sholat sunat. Mampu tak kita 100 rakaat sholat sunat? 11 saja kadang-kadang kita udah, aduh gimana nih lama kali nih imamnya. Jadi ini kata Nabi, ya satu bab saja kita menuntut ilmu, ya itu setara dengan 100 rakaat ibadah sholat sunnah. Mudah-mudahan kita semangati diri kita, ya tidak ada batasan. Saya kan udah tua, saya kan udah sarjana agama, enggak ada gitu. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi laki-laki muslim dan wanita muslim. Kenapa? Karena memang agama kita ini menuntut kepada kita setiap perbuatan yang kita lakukan harus ada ilmunya. Mau berkeluarga harus ada ilmunya. Mau berdagang harus ada ilmunya. Mau apa saja harus dibangun di atas dasar ilmu. Kalau ada ibadah, ada amalan, ada pekerjaan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalan ibadah bisa jadi tersesat. Sehingga Umar ketika ada orang masuk ke dalam pasar, masuk ke pasar, dia lihat ada orang-orang yang nggak mengerti tentang bagaimana jual beli di pasar. Apa katanya? Ya, orang yang masuk ke pasar ini harus tahu ilmu cara jual beli dalam Islam. Jadi begitu pentingnya ilmu ini. Alhamdulillah kita di masjid kita ini
Udah kita dari dahulu kita tanamkan kecintaan untuk menuntut ilmu. Karena memang dengan menuntut ilmu inilah salah satu jalan termudah untuk bisa kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi itulah dua hal ya, yang Allah awasi dari diri kita. Yang pertama ucapan-ucapan kita, dan yang kedua perbuatan-perbuatan kita. Dalam Al-Quran Allah bersumpah bahwa nanti Allah akan memeriksa semua perbuatan-perbuatan kita ini. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fa wa rabbika, kata wa di dalam fawa, wa-nya itu fa wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Allah bersumpah terhadap dirinya, maka demi Tuhanmu fa rabb lanas'alannahum ajma'in. Sungguh kami akan tanya mereka dari apapun yang mereka lakukan. Jadi Allah tidak akan lengah, akan bertanya kepada kita terhadap apapun yang kita lakukan. Dan yang ketiga yang diawasi oleh Allah adalah hati-hati kita ini. Hati kita ini ada hati yang bersih, hati yang tumakninah, hati yang akan selamat. Ada juga hati yang keras, lebih keras daripada batu. Kebaikan-kebaikan dianggapnya adalah keburukan. Dia melihat hal yang baik itu jadi hal yang salah. Nah ini, hatinya telah keras. Dan kita mengingatkan kepada kita, obat hati yang keras ini ialah dengan kita selalu ingat kepada kematian. Karena dengan ingat kematian, kita bawa, kita hantar orang-orang yang meninggal ke kubur. Kita lihat, suatu saat juga kita akan seperti itu, akan melembutkan hati kita. Dengan lembutnya hatilah, akhirnya hidayah pun akan mudah kita dapatkan. Mudah-mudahan dengan kajian kita yang singkat ini menambah keyakinan kita kepada agama ini, bahwa memang setiap apa yang Allah wajibkan kepada kita, di balik itu ada rahasia-rahasia yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan kepada ketakwaan. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita cukupkan dengan membaca kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.